Dan kalau kita lihat banyak incumbent yang tumbang. Nah, ini adalah refleksi bahwa saya melihat bahwa pilkada ini berhasil dalam konteks evaluasi kinerja dari incumbent. Kalau saya lebih suka tetap demokrasi tetap dipilih langsung. Cuma ya tetap, dengan catatan-catatan perbaikan catatan tadi. Ya kalau saya setuju sama Prof tadi, belum ada katanya kita nggak bisa ngomong ada politik uang atau tidak. Ya memang susah membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa bersama kita di Mimbar Rakyat. Mimbar Rakyat ini digagas oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam rangka menyediakan ruang bagi rakyat untuk bisa menyampaikan segala keluh kesahnya dan juga menyampaikan harapan-harapan bagi para pemimpinnya di Lampung khususnya dan juga tentunya di Indonesia. Dan di tayangan perdana ini kita akan membincang tentang refleksi tahun 2024 dan juga resolusi tahun 2025. Kita akan diskusikan itu apa saja yang menjadi isu-isu strategis yang hangat di tahun 2024 ini dan bagaimana harapannya untuk tahun 2025 nanti. Dan hadir di podcast kita siang hari ini dua narasumber yang luar biasa. Beliau ini orang-orang muda yang sudah tidak diragukan lagi kualifikasi kompetensinya. Yang pertama, beliau aktivis dan juga akademisi, profesor di usia yang masih sangat muda dan kita semua salut. Mudah-mudahan saya juga bisa. Tapi sampai hari ini nggak selesai ini kuliahnya. Mudah-mudahan nanti bisa segera menyusul. Beliau adalah Profesor Rukdi, akademisi dari Universitas Lampung. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Bang, sudah hadir ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua, beliau seorang jurnalis yang sudah malang melintang, sempat tertarik mau masuk dunia politik, tapi ternyata kurang beruntung. Alhamdulillah kembali lagi ke jalan yang benar. Tapi bukan berarti politik nggak benar ya. Bukan bidangnya, mungkin rezekinya bukan di situ. Beliau adalah Mas Wira Hadi Kusuma, Ketua PWI Lampung. Selamat datang Mas Wira. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Mantap sekali. Dan tentu saya tidak sendiri karena ada sahabat saya. Ini juga anak muda yang luar biasa ini. Anak muda kampung yang bermigrasi ke kota. Dua periode jadi DPR Kabupaten, sekarang menjadi Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Mas Abbas. Selamat siang Mbak Hoir. Oke, sudah siap kita duet. Mantap Mbak Hoir. Mau kita mainkan apa dulu ini? Nah, ya hari ini Bang, kita mau bincang-bincang persoalan refleksi tahun 2025. Ada berbagai persoalan, isu-isu yang hangat ya dibincang di media, mulai dari mungkin demokrasi, terus kemudian ekonomi yang lagi hangat-hangatnya hari ini ada soal sengkurat harga singkong dan lain sebagainya, terus kemudian pembangunan kota baru dan lain sebagainya, kriminalitas dan sebagainya. Nanti kita bisa bincang hangat supaya masyarakat banyak mendapatkan informasi. Kira-kira seperti itu Mbak Hoir. Mungkin pilkada dulu kali ya, karena kita baru selesai hajatan pilkada serentak di 2024 ini dan mungkin yang menarik ini dalam beberapa periode pilkada di Lampung biasanya kita marak dengan isu politik uang. Di pilkada 2024 ini rasanya tidak seperti dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Gimana nih menurut Bang Rudi nih? Ini benar-benar pilkada 2024 ini memang tidak ada politik uang atau seperti apa nih? Ya, terima kasih ya. Kalau dilihat sebetulnya kita tidak bisa juga menyatakan bahwa politik uang tuh nggak ada ya.
Kenapa? Karena uh, pilkada di sebelum-sebelumnya juga nggak pernah ada yang terbukti melakukan politik uang. Dan memang politik uang itu selalu tidak terlihat gitu, ya kan? Nah ini ada yang bisa dilakukan seminggu sebelumnya, yang bisa dilakukan sebelum hari H dan lain sebagainya. Nah namun yang saya ingin soroti pertama mengenai pilkada, yang pertama adalah mengenai incumbent-nya. Nah kalau kita lihat pilkada itu kan sebenarnya evaluasi mengenai kepala daerah ya, pemimpinan. Dan kalau kita lihat banyak incumbent yang tumbang. Nah ini adalah refleksi bahwa saya melihat bahwa pilkada ini berhasil dalam konteks evaluasi kinerja dari incumbent ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ya pemilihan kepala daerah itu ya 5 tahun sekali Anda memilih bagus atau tidak. Kalau memang ini tidak berhasil ya jangan dipilih lagi. Simple sebetulnya. Ya, dan kita tidak bisa mempunyai mekanisasi untuk menjatuhkan kepala daerah selama 5 tahun itu, kecuali dia melakukan tindak pidana dan lainnya. Artinya dalam konteks itu pilkada ini berhasil ya dalam konteks banyak sekali evaluasi terhadap incumbent. Kemudian yang kedua adalah partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih ini di Bandar Lampung saja 52. Paling rendah ya, 52%. Ya. Kita belum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kenapa sih ini turun ya. Apakah karena kepenatan demokrasi ya dari pemilu begitu cepatnya proses konsolidasi pemerintahan pusat ya, pembicaraan mengenai menteri dan lain sebagainya, tiba-tiba pilkada. Masyarakat udah capek mungkin ya. Itu tapi belum ada penelitian ini. Kalau kita akademisi kan nggak bisa. Tapi kalau mungkin saja ini terjadi karena kepenatan politik itu. Dan yang kedua, apakah pilkada serentak juga menjadikan partisipasi pemilih ini menurun? Nah, dan ini kan efeknya panjang ya. Partisipasi pemilih menurun ya, kemudian biaya pilkada yang tinggi. Nah akhirnya ada isu, ada gagasan untuk pilkada tidak langsung. Nah ini kan sebenarnya untuk DPRD sangat seksi ya, kan nanti yang milih DPRD kan. Tapi itu saya bilang sama lembaga penyelenggara, ini jangan dianggap enteng. Kenapa? Efek dari demokrasi perwakilan itu adalah akan ada yang namanya perubahan dari kelembagaan penyelenggara. Jadi jangan juga diam-diam aja, ya diam-diam, tahu-tahu demokrasi perwakilan Bawaslu jadi ad hoc, KPU jadi ad hoc. Tadi demokrasi 5 tahun sedang mencari bentuk. Ya kan? Tapi yang udah tenang 5 tahun, yang baru dilantik jadi pusing kan gitu. Nah, tapi itu mungkin untuk pilkada itu catatan saya yang pertama adalah berhasil. Atau jangan-jangan karena kurang banyak berkat-berkat yang turun ke masyarakat itu jadi partisipasi rendah, Bang? Sepertinya enggak ya. Kenapa? Karena memang kesuwan sepertinya sih kalau saya merasa ya. Saya kemarin kan milih titik juga jenuh kan. Lah ya, kita juga nggak peduli gitu, nggak terlalu peduli gitu. Mau ada surat, saya aja baru hari H nanya, mana surat panggilan kita gitu. Baru datang, maksudnya itu sesuatu yang udah jadi antusiasmenya udah nggak terlalu gitu ya. Ya kan, apalagi di beberapa daerah yang kontestasinya kita lihat, oh ini bakal, udahlah ini pasti menang gitu ya. Nah seperti itu mungkin Mbak. Cuma ini butuh lagi, ini baru asumsi. Harus ada penelitian lebih lanjut lah ya. Itu. Atau mungkin begini Bang, saya coba untuk bukan riset ya, mungkin pengamatan secara sederhana itu saya melihat di DPT itu mayoritas adalah anak muda, gitu, hampir 60%. Nah, anak-anak muda yang hari ini senang bermain gadget dan sebagainya itu kayaknya kok kurang tertarik ya di soal pilkada dan sebagainya. Apakah salah satu variabel itu mungkin tingkat kehadiran yang agak kecil itu banyak anak-anak muda yang juga nggak memberikan suaranya gitu? Bisa jadi, apalagi hari liburnya kan cuma sehari kan. Ada mungkin mobilitas dari anak muda, kemudian juga mobilitas mereka itu memang membuat mereka ya tidak terlalu ingin memilih. Mungkin itu juga. Kalau
Bang Wira gimana? Iya. Ah, ini kan kacamata jurnalis ya, yang sudah mengikuti kontestasi pilkada ini dari pra-tahapan, tahapan, pasca tahapan. Semua tercapture. Semua tercapture oleh media. Nah, gimana nih evaluasinya? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun. Ya pun. Kalau saya bagian dari warga negara Indonesia, masyarakat Lampung menuntut tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara. Ini harus bertanggung jawab KPU. Ibarat sebuah panitia menggelar pesta, tingkat keberhasilan pesta itu dilihat dari undangan yang hadir, parameter. Saya di mana-mana bilang bahwa KPU harus tanggung jawab terkait partisipasi. Berapa dana uang rakyat yang dihibahkan dalam YPHD itu? Itu, nah, saya itu tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Ya paling keras mundur kan, paling keras. Jangan keras-keras. Iya, tapi paling tidak dia mengevaluasi sosialisasi. Pertama, ada PKPU nomor 13 yang meminta, yang mengatur media massa itu tidak boleh memasang iklan. Oke. Urgensinya di mana itu kan dalam hal itu? Dengan alasannya bahwa memandang prinsip keadilan. Saya dulu pernah disemprit nih sama Mbak ini waktu saya masih pemimpin redaksi Jalan Lampung gara-gara. Tapi dulu saya tetap lawan. Saya tetap pasang aja. Kenapa? Karena nggak ada sanksi pidananya. Sekarang ada sanksi pidananya itu PKPU itu. Apa disurati dulu kan sama Mbak Awer ini. Hanya 14 hari kalau sekarang ya. Ya, apa gitu ininya. Sementara kalau pemilu itu adalah masa panen media. Iya, benar. Masa panen berita, masa panen iklan. Lah ini KPU ini kan ibarat hama ngerbitin PKPU. Hama dalam panen gitu kan. Panennya media. Saya sebut hama. Kenapa terbitkan itu? Gitu kan, PKPU nomor 13 yang menghambat sosialisasi dari sementara masyarakat ingin tahu profilingnya calon seperti apa, setelah itu bagaimana dengan prinsip keadilan supaya karena modalnya tidak sama wah nyalon ketua RT aja bermodal gitu kan, apalagi nyalon bupati, nyalon wali kota. Konsekuensi lah ya. Jadi ini harus dievaluasi PKPU nomor 13 ini. Saya sudah teriak kemarin di sebelum pemilu. Tapi ya alasannya ya itu kan pusat. Iya memang sepandangan Prof Bawaslu memang tidak surat. Kemarin tidak disuratin. Tapi yang ditegur calonnya tuh. Iklan lu copot tuh dari media itu. Kalau enggak lu gua cut dari ini. Ya kami kelabakan dicopot dia. Padahal saya baru dapat tuh Prof 1 hari udah kontrak 100 juta. Iya. Gara-gara cuma masang 1 kali 10 juta cuma dibayar. Ya itu kan apa enggak hama ini KPU kan namanya media dalam hal pendapatan iklan. Iya, betul. Salah satu dalam pemberitaan juga kan. Melanggar HAM. Iya melanggar periuk. Ini ganggu periuk orang. Ganggu masa panen. Saya mohon maaf Bang, ini kan soal partisipasi pemilih ini kan nampaknya menjadi fenomena nasional ya. Itu baru pertama kan. Ini kan berlakunya seluruh Indonesia PKPU itu. Bukan hanya di Lampung. PKPU nomor 13 itu se-Indonesia. Dan ini jadi diskursus di media. Di seluruh. Yang kedua, saya mengevaluasi juga kerja KPU. Saya tidak pernah mendengar namanya KPU itu menggandeng misal OKT, Pak HMI, PMII atau apa untuk yang kan mereka itu anak-anak muda pemilih. Kalau seperti saya yang sudah 5 kali mungkin mengikuti pemilu, profesor yang sudah berapa kali ikut pemilu, tidak perlu lagi lah sosialisasi yang lebih keras itu kan. Sosialisasi itu kan harus tepat sasaran, bukan sosialisasi dari hotel ke hotel. Ini kan kerjanya dari hotel ke hotel kerjanya. Ya udah itu ngundang ini dari apa unsur camat, ASN harus netral, gini apa gitu. Ini udah tahu pemilih itu terbanyak adalah generasi milenial. Tapi sosialisasi tidak disasarkan kepada generasi milenial itu nggak ada. Saya belum pernah. Mungkin saya yang nggak baca atau memang sudah dilakukan. Saya nggak dengar relawan KPU gas to school.
Tapi ada Gestu Kampus. Ya, gas to kampus mungkin ada, cuma kan nggak masif, Mbak. Ya. Harusnya kan masifnya di situ, bukan masifnya di Golden Tulip, di Grand Mercure, udah itu karena harus minat di bintang 5 atau bukan di situ dong. Ini uang rakyat loh. Iya, betul. Harus dipertanggungjawabkan. Nah, ya KPU-nya harus Benar. tegas. Nah, di sini pun saya juga nyenggol Bawaslu. Harusnya kan ini juga diawasi. Diawasi. Ini pun tanggung jawab Bawaslu juga. Itu kan. Nggak kayak gitu kerjanya KPU. Ini kita partisipasi. Nah itu, jangankan itu. Media aja ngegandengnya hanya ngegandeng sebagai pemateri, Prof. Iya, betul. Makanya pemateri dalam hal ini saya berapa kali diundang. Ya mungkin suruh diem kali kan karena dapat honor pemateri atau apa. Tapi saya nggak bisa diem gitu kan, karena kan ini uang lain, nggak honor pemateri 1.800.000 dan isi materi ini saya buka saja sesuai dengan ini. Tapi kan nggak bisa gitu kan. Ini kan anak-anak muda ini yang umur 17, yang baru umur ini yang harus dimasifkan. Nggak ngelihat apa KPU. Untung yang Bandar Lampung, untung udah pada bertumbangan gitu. Sisa 1 kalau nggak salah kan. Ya kalau nggak harus mundur. 52% loh. Di mana tanggung jawabnya gitu kan? Tanggung jawab sebagai penyelenggara. Terus terkait dengan ini Bang, ada apa isu-isu, ada harapan untuk pilkada dipilih ke DPR. Nah, kalau jadi relevansi apa enggak? Kalau itu saya nggak setuju. Gimana Bang? Jangan juga kita malah mundur, tapi yang memang kalau biaya mahal itu sudah sebuah konsekuensi. Demokrasi memang demokrasi perwakilan diatur ya, mungkin juga dalam karena kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan perwakilan mungkin dibolehkan. Sedang mencari bentuk juga kan begini saya melihatnya. Pesta itu dirasakan di kalangan elit. Kalau di DPR. Kalau di DPR. Pesta itu dirasakan di kalangan elit. Tetap ada pestanya ya. Ibaratnya ya, kalau kita ngomong belak-belakan, taburnya tabur ke atas, Prof. Iya, betul. Jadi yang masyarakat kecil ini nggak nerima minyak kita, gula, nggak nerima itu. Yang nerima yang di atas, minyak segalon yang di kalangan apa Mas Abbas, Mbak Oyer kan minyak segalon mungkin nerima. Yang nggak tahu nggak dapat tiket pesawat. Harapan masyarakat karantina di pesawat gitu ya. Nah ya iya, ini kan taburnya ke atas, nggak tabur ke bawah. Ini kan seperti itu yang terjadi. Ya kita belak-belakan aja seperti itu yang terjadi nanti. Dan itu ya semakin punya hegemoni yang kuat itu ininya kan siapa nantinya ketika yang jadi. Jadi perwakilannya kalau saya lebih suka tetap demokrasi tetap dipilih langsung. Cuma ya dengan catatan-catatan perbaikan catatan tadi. Ya kalau saya setuju sama Prof tadi, belum ada katanya kita nggak bisa ngomong ada politik uang atau tidak. Ya memang susah membuktikannya. Mbak Oyer ini kan Bawaslu 10 tahun. Dalam membuktikan politik uang itu, kalau cuma terstruktur sama sistematis saja, itu nggak memenuhi TSM, nggak bisa maju itu. Harus tiga-tiganya. Iya, saya sampai saya jujur, saya dulu sama Mbak Oyer ini sering tarung gitu kan. Waktu saya masih di Radar Lampung, saya sempat pernah beli judul Bawaslu macam ompong. Ya gara-gara itu, Pak. Karena sudah TS, M-nya nggak ada, ya nggak bisa naik. Ya Bang, Mbak Oyer berlindung dalam aturan itu. Ya gimana saya mau maju orang itu memang aturannya gitu. Kan seperti itu. Problem regulasi. Iya regulasinya seperti itu. Jadi memang seperti itu aturannya. Ya saya pun nggak bisa ini lagi, memang nggak aturannya seperti itu. Nah yang ketiga nih, saya sih lebih sepakat. Udah badan ad hoc aja KPU Bawaslu. Pemilu itu cuma 22 bulan kan persiapannya. Kita kasih bonus lah 2 bulan jadi 24 bulan. Jadi kalau dia 24 bulan jadi 2 tahun. Kalau gajinya, maaf ketua Bawaslu kemarin gajinya berapa Mbak? 15 juta. Hah? 15 juta. Kalau ketua KPU 20 lah. 20 Pak. Kalau dia 20 juta. Gajinya itu baru gaji tuh belum honor-honor itu ya. 20 juta aja kita hitung. Kalikan 12. Itu 240 juta dikalikan 3. Itu hampir 1 M lah. Gitu. Menghemat untuk 1 ketua KPU provinsi. Itu belum yang bawahnya lagi. Cuma memang efeknya adalah banyak aktivis pengangguran politik nanti.
Iya. Garis apa tebalnya tuh aktivis gitu ya. Iya, aktivis pengangguran politik karena banyak aktivis jadi penyelenggara gitu kok. Jadi itu yang terjadi. Ya itu kalau saya jadi berhematnya kali kan seluruh Indonesia. Iya. Kalau dijadikan bangunan, dijadikan jalan berapa kilometer? Jadi praktis 2 tahun. Sudah 3 tahun kemudian. Tapi ada pilkada kan? Iya. Pilkada juga sama. Udah berapa nanti ketika dia pilkada bentuk lagi ad hoc. Ad hoc. Susah. Tapi mungkin KPU RI-nya tetap ada untuk Karena menyeleksinya. sifatnya Iya, nasional. sifatnya nasional. Tetap dan Tapi yang di bawahnya udah enggak ini. Benar. Jadi hematnya kan banyak gitu. Ya paling banyak yang ngelamar jadi tenaga ahlinya Mbak. Oh ya nanti kan. Karena banyak pengangguran politik jadi aktivis pengangguran Tapi politik. kan kekayaan negara itu memang untuk seluas-luasnya kemakmuran masyarakatnya. Ya mungkin itulah untuk Oke. sebagai pemantik. Oke. Menarik sih karena memang kalau bicara soal pemilu, soal pilkada, kemudian bagaimana penyelenggaraan, kemudian penyelenggaranya, ini nggak cukup satu segmen, Mas Abbas. Siap. Butuh segmen-segmen yang lebih luas untuk menguliti itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan bagaimana narasi-narasi yang dibangun di publik soal pilkada langsung, pilkada tidak langsung. Ini kan juga luar biasa. Narasi yang dibangun misalnya, biaya politik sangat tinggi nih, jadi kemudian tidak perlu pilkada langsung. Ini kan juga menjadi debatable, karena kalau melihat laporan dana kampanye sebenarnya juga nggak mahal-mahal banyak. Nggak banyak-banyak juga duit yang dikeluarkan calon gitu kan. Tapi ada faktor-faktor lain yang kemudian memang perlu dievaluasi. Nah, kita tidak dalam kapasitas apakah kita pro atau tidak pro terhadap pilkada langsung atau tidak langsung, karena itu biarkan menjadi wacana dulu, nanti kita akan bedah lagi pada segmen yang lebih panjang lagi. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih untuk segmen pertama kita selesai, kita akan lanjutkan di segmen kedua.